Al hadis asadis asara adapun al hadisu ya. Adapun hadis asadi asara yang nomor 16. Iku an Ali dari sahabat Ali bin Abi Thalib karmo wajaan hauqala sesdunga Ali iku kala berkata sapa Ali kala berkata sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man utai sapane wong lamun niku qira'a gelem maca sapa wong kula wahad ing kula wahad ikla akhiria maring akhire kula wahad kula wahad sampai lam ngelit malam lanjak kula kufuhan ba'da sholatil fajri oleh maca kapan barang siapa yang mau membaca kul huwallahu ahad sampai habis oleh maca setelah sholat fajar sholat subuh asro marotin kelawan 10 kali ambalan lam yasil mongko ora tumeka ilahi maring wong apa dan bundusa bidzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina wa in jahada senajan nemen-nemeni sapa setanu setan. Eling Pak nggih. Ya, Pak. Kalau kita kepingin tidak sampai tergoda oleh setan, praktekkan besok Johannes. Dipraktekkan. Jadi benar apa enggak Rasulullah ini? Mesti benar lah. Jadi barang siapa yang di pagi hari setelah sholat subuh membaca kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali kata Rasulullah lam yasid ila idanggun fi dalikal yaum wa in jahada syaiton maka orang tersebut tidak akan melakukan dosa walaupun setan itu berusaha untuk menggodanya nggak mampu diselamat nih karo Gusti ya rahasia Pak dipraktekkan besok lek gelem maca bismillahirrahmanirrahim ping 2030 bakal dikei penemuan sing apik-apik cerdas pikirane ya kapan megawe ini Pak nek kaya pegawai negeri iso jane tentara Pak Parsone ku iso penemuannya hebat Pak wong arep ngelokne gak sida sayang kabeh ngono ping 2000 setengah bismillahirrahmanirrahim paling gak sampai jam 6 wis mari iku diganjar padha karo ibadah haji lan penak pokoke molane piye mengamalkan ilmunya Pak contohnya datang ke tempat pengajian kayak ini aja datangnya bukan untuk mendengarkan hanya kedatangannya aja itu bisa menghapus dosa 70 yang dilakukan 70 tempat. Dan setan itu berusaha agar kita berbuat dosa. Mau gara-gara kita datang aja. Tapi ini dosa antara manusia dengan Allah. Kalau dosa sama-sama manusia gak diampuni kok sebelum sampai ke sini baru ngerasani wong ya gak diampuni dosanya. Itu kan hak anak Adam. Nah, kecuali kamu minta halal. Atau kamu utang gak bayar, ya gak diampuni walaupun ngaji. Yang diampuni dosa-dosa yang antara manusia dengan Allah. Ini Pak. Salah satu solusi, salah satunya itu bukan hanya itu. Salah satu solusi agar kita tidak berbuat dosa sehari penuh, maka kita setelah sholat subuh membaca kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali Pak. Sunnah itu Pak. Jadi belajar Pak. Macam-macam Pak. Setan itu tidak akan berhenti menggoda kita kemarin itu nerangkan. Kita pun dikasih ilmu oleh Allah, kasih akal untuk menanggulangi setan kan dimodali oleh Allah ilmu, hikmah dan tafakur. Tafakur itu bisa bertafakur kalau punya ilmu, kalau nggak punya ilmu bagaimana bisa tafakur? Wahya dan adapun surat Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas itu suratun surat makiyatun bangsa Mekah turunnya di waktu di Mekah. Wahya arba'u ayatin wa khamsu asrata kalimatan wa sab'atu arbuna harfan dan adapun surat Qul huwallahu ahad
itu 4 ayat 15 kalimat 47 huruf. Hurufnya 47. Ini keterangan khasiatnya. Wa in jahada setan, walaupun setan berusaha agar kita melakukan dosa, selama kita masih mau itu membaca gulawakat 10 kali setelah sholat subuh, sholat fajar, maka setan gak akan mampu. Kan ayatnya kan ada tuh yang kemarin saya bacakan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita dijanji oleh Allah sampai ditanya, apakah saya belum berjanji kepadamu? Apakah saya belum melarang kepadamu? Apakah saya sebelum memerintahkan kepadamu, ya ibn Adam ya Adam, Allah tak budus agar kau tidak menyembah setan. Ini ada solusi satu di antara agar kita tidak mengikuti setan hari itu, kata Rasulullah, yaitu kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insya Allah satu hari kita tidak melakukan dosa. Umpama arep nglakoni dosa dilarang ora sida. Menungso kuwi kapan punya keinginan melakukan dosa kok enggak jadi, pahalanya makin banyak, Pak. Sampai duduk termenung enggak punya keinginan melakukan dosa, enggak dapat pahala, Pak. Tapi kalau sampai duduk termenung ingin melakukan dosa dan bisa melakukannya, kok tidak melakukannya, duduk kamu aja, diam kamu itu sudah mendapatkan dosa, mendapatkan satu kebaikan. Berarti kan setan diciptakan oleh Allah kan untuk menguntungkan manusia kan. Yang tadi malam kan ada pertanyaan. Soalun latifatun tuh, pertanyaan yang halus. 5. Mengapa Allah tidak merusak iblis? Padahal Allah itu sudah menghancurkan musuh-musuh para nabinya. Musuh-musuhnya para nabi, Korun, Raja Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, yang kayak gagah perkasa, pasukannya itu ada 22 juta kalau nggak salah itu, Nabi Musa itu. Nabi Fir'aun itu kalah. Loh, itu bisa dihancurkan oleh Allah karena memusuhi para nabi. Tapi mengapa iblis memusuhi musuhnya Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam, tapi mengapa tidak dibunuh, dihancurkan oleh Allah? Alasan tadi malam, wa inna ma yubqi, angin pasti ini Allah menetapkan, menyisahkan iblis imtihanan khalqon, hanya untuk suatu ujian bagi makhluk. Berarti ujian itu yang menguntungkan, sing sukses. Lega sukses itu enggak menguntungkan, kayak sampean sing pangkate wis tentara arep munggah pangkat kan diuji. Berarti kan ujian itu menguntungkan bagi orang yang bisa berpikir. Jadi Allah menciptakan setan itu menguntungkan bagi orang mukmin kan tadi malam ngono. Jadi Allah menyisakan, tidak membunuh, menghancurkan iblis, itu tujuannya adalah takdziban lil kafirin, agar menyiksa orang yang kufur dengan apa? Bi'itba'ihi, dengan mengikuti setan. Dan rahmatan lil mukminin, Allah menyayangi orang mukmin karena ada setan. Bima siyadim li iblisa, dengan tidak mengikutinya orang mukmin kepada iblis. Fayuhibbuhum, Allah mencintai orang mukmin bima siyadim, dengan dengan maksiatnya, tidak oleh mengikutinya orang mukmin di iblis, ada iblis kaca tadi malam itu. Ini solusinya agar kita tidak bisa tergoda oleh iblis. Baca Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan 10 kali. Kalau hutangnya banyak, problemnya banyak, baca Qul huwallahu ahad, Allahu shomad 1000 kali setelah sholat ba'diyadal maghrib sampai isya. Itu kebutuhannya cepat, Pak. Ini sering saya praktekkan dan sering saya ijazahkan kepada orang yang banyak kebutuhan. Tapi orang itu pikirannya memang ulah malik. Biasanya sampai banyak utang 100 juta. Ya,
baca itu nggak sampai 1 bulan dapat rezeki 2 juta. Pasti sampean lupa dengan yang 1 juta itu, punya keinginan yang 3 juta. Itu memang manusia gitu, Pak. Saya dulu tuh ada orang itu punya anak kecil ingin punya sepeda. Beli sepeda paling harganya waktu itu 200. Saya kasih ijazah. Setelah saya kasih ijazah baca dulu, nggak ada 10 hari itu, Pak. Dapat borongan kelapa. Itu hasilnya itu melebihi untuk beli sepeda yang murah. Tapi untuk beli sepeda yang mahal masih kurang. Yang murah itu 200, dia punya keinginan karena rezekinya itu 500, punya keinginan ya harga 600. Datang lagi. Senang ini aku. Allah itu memberikan kepada kita di atas yang kita inginkan. Agar apa? Kita meminta lagi kepada Allah di atasnya, itu loh tujuannya gitu, Pak. Makanya menungso itu duwe sifat kurang. Karena kurang iki mau lek iso gunakne ben iso njaluk nang Gusti agar kita supaya minta terus kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita salah. Salah menggunakan pemberian sifat kurang tadi. Dikasih orang segini masih kurang, minta lagi sama orang, enggak boleh. Kalau kurang kepada Allah itu boleh, Pak. Paham, Pak ya? Itulah. Jadi kalau kita banyak problem, banyak masalah ekonomi, keuangan, bacalah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 1000 kali dibaca setelah sholat yang gak punya kerjaan itu. Nah, kula gampang nggih ngoten niku lek gak duwe kerjaan nek dagang ini juga gak kober. Nanti kula niku lek pancene mboten dagang yo macane apa wae. Waqiah sebelum maghrib mau setelah asar 14 kali kerja pahala urusannya Allah boleh duit. Waqiah 14 kali setelah sholat asar atau menunggu maghrib. Kula harus, Pak. Sholat mati beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuksiru atyafi. Kepengin dukun, yo pakai tamune dibaca, Pak. Nah, sholatan tuksiru ya atyafi. Lah wis kebelet gak ada jalan keluar. Utangnya akeh, modal gak duwe, kan ada orang itu, Pak. Sudah bangkrut. Sudah jatuh ketiban tangga bingung. Itu solusinya di dalam kitab Khazinatul Asrar itu membaca ayat kursi 170, lalu baca ya kafi ya goni ya fatah ya rojak 3000. 4 jam biasanya, Pak. 4 jam. Sekali dilakukan dapat itu nggak sampai 1 minggu ada jalan keluar, Pak. Itu di situ tulisannya Allah akan memberikan jalan yang jalan itu dicintainya. Allah memberikan jalan pada orang yang membaca tersebut, jalan atau sebab yang mendapatkan yang ia inginkan, yang dicintainya. Kan kita banyak jalan rezeki toh. Tapi kadang kita senangi kan. Ya. Itu dia punya jalan, diberi jalan sebab yang kita senang pada sebab itu. Lek wis senang, enak asik, Pak. Bisa melakukan. Jadi kita bekerja itu kadang kita seperti merangi nafsul mutmainnah. Sampai bekerja kayak tentara, polisi, aparsono. Kadang kan kita bekerja kan merasakan asik kadang, Pak. Kadang merasakan beban kan. Karena kondisi kita tuh berbeda-beda. Kadang pada saat ini kita kena nafsu amarah, males untuk berangkat. Gitu. Males kan ada. Nomor 2, terkadang kita takut kalau kita nggak berangkat, kan ada, Pak. Ada yang nggak berangkat itu alasannya males, ya. Ada yang nggak berangkat takut, kan ada, Pak. Nanti penyesal dimarahkan itu namanya nafsul lawamah. Ada orang yang berangkat itu mendapatkan ide-ide penemuan yang baik terus, itu namanya nafsul mulhimah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Paham, Pak ya? Jadi salah satu solusi agar kita terhindar dari perbuatan dosa sehari, kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini saya ijazahkan juga, Pak. Karena saya amalkan, pernah saya amalkan, saya berani ijazahkan. Ya, cuma biasanya
Setelah saya ngamalkan ini, sampean biasanya ada orang minta, anak saya kok nakal, baca ini kan itu. Nah orang terus turun itu tidak tahu dasarnya. Cuma dari ini kan ngerti Pak nggih. Masa wong goblok didalili. Oh yus, sampean kan untuk ilmu gini kan wis paham sampean nggih. Sampean kayak wong kan gak harus dalile. Sing kan kula dalile. Lah sampean kowe pengene waca ngene. Ngono. Kuwi jenenge ijazah ngono kuwi, Pak. Kayak contohnya potong lilit piye? Allahumma bardi barnas bardi keras ma Sulaiman alaihissalam bismillahirrahmanirrahim Allah bardi banas kaya apa-apa kok diwaca biyen sing nulis ya ana anune Pak ya ana dalile Pak bismillahirrahmanirrahim wa an Ubay bin Ka'ab lan diterangke saka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ndika sapa Kanjeng Nabi iki lho Pak rungokne man adapun seseorang qara'a yang mau membaca sapa wong surat al-ikhlas surat ikhlas kul Allahu ahad Allahus somad marotan dengan ambalan wahidatan sepisan dengan sekali aja uktiya maka den paringi sapa wong minal ajri dari ganjaran kami sili ajri mi'ati saidin seperti ganjarane wong 100 orang mati syahid. Mulane penak wong ngilmu ku penak, Pak. Ya. Qul Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita diberi pahala 100 orang mati syahid. Tahu pahalanya orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu, Pak, pahalanya itu masuk surga tanpa hisab, tanpa melihat siksa neraka. Ini bisa kita dapatkan, Pak. Hanya dengan apa? Dengan itu. Tapi kalau pahala kita banyak, tabungan, hutang kita kan juga banyak, Pak. Hutang kita kan banyak. Kita membicarakan aib orang lain. Ya dosa. Pada hari itu, sehari kita baca Qul ahad kali. Lalu kita membicarakan kejelekan orang lain. Berarti Qul ahad kita diberikan pada orang itu. Kosong lagi, Pak. Lalu banyak hutang. Makanya ngaji ya ngaji dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas lan diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas kala ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong lamun iku qiraati sing wis masyhur hadise maca sapa wong kula wahad marotan wahidatan kelawan ambal sepisan fakana makara maka seperti halnya dia membaca sulusal Quran sepertiga Quran iku sing wis umum kabeh wong ngerti nggih. Paman qira'ah marataini dan siapa membaca qul huwallahu dua kali fakana makara sulusal Quran maka dia seperti membaca 2/3 Al-Qur'an. Paman qira'ah salah sama rotin fakana makara Al-Qur'an kullahu barang siapa yang membaca qul huwallahu 3 kali maka dia seperti membaca Al-Qur'an semua Al-Qur'an. Enak kok, Pak. Sehingga enak gak ngerti males. Jadi orang punya ilmu itu apanya sedikit tapi nilainya banyak. Seperti ngerti. Apa sih qul huwallahu ahad Allahu samad ya nggih. Mau tahlil qul huwallahu ahad telu nggih. 3 kali ku bid'ah sing bid'ah iku apa? Mau dalile lah ono. Dalile ya ono. Maca qul huwallahu ahad telu kok bid'ah. Boleh dikek nang tahlilan. Ya. Kumpul-kumpul mangan bid'ah kata Nabi gak mangan kumpul-kumpul maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Penak-penak ngono nggih. Kala ngendika sapa Waman qara'a halan barang siapa yang membaca keluaran ihda asrota 11 kali dengan 11 kelawan 11 kali banaulahu baitan fil jannah maka Allah akan membangunkan dia surga rumah satu bangunan rumah di dalam surga min yakutatin dari yakut dari inten Pak kamro ayang merah loh kaya Pak kita membaca Qul huwallahu ahad 11 kali maka kita punya rumah di surga sana yang terbuat dari inten atau unti alam sugih Pak
Ya sing percaya lek nek ana mlebu swarga. Emang kan calon mlebu swarga, Pak. Lah nang hadis liya nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Kepethuk ambek Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dan katakan padanya, anal jannataki anu, sesungguhnya surga itu lapang, kosong entak-entak. Tanamannya adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Itu adalah tanaman-tanaman kebun besok di surga. Makin banyak kita membaca tasbih, maka kebun kita besok di surga banyak. Itu kebun-kebun kita. Sehingga ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan ketemu dengan sahabat Abu Hurairah. Oh, sahabat bukan Abu Hurairah, siapa itu? Lupa. Lalu sahabat Rasul bertanya, sahabat, pada waktu itu sahabat menanam buah kurma. Lalu Rasul berkata, sahabat, apakah kamu ingin saya kasih tahu tanaman yang lebih baik daripada tanaman yang kau tanam kurma ini? Bala ya Rasulullah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tasbih itu lebih besok jadi tanaman, buah-buah besok di surga. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, maka makin banyak tanaman-tanaman kita besok di surga. Enak lah ngaji ngene iki, Pak. Gak ngelok-ngelokne wong. Aku usah ngelok-ngelokne wong. Iki Pak Jonas ya. Gak usah ngurusi wong, golek urusan dhewe ae. Kabar sono nggih. Gak kober timbangane ngrasane wong. Kok cukup Allah wakat apa? 11 kali kita dibikinkan rumah. Lek kamar ra gelem, sampe gak percaya mlebu swarga. Wong di akhirat itu cuma neraka dan surga. Nek 10 kali setelah sholat subuh, setan tidak akan mampu menggoda kita untuk berbuat dosa. Kalau dibaca 11 kali, kita dibangunkan rumah besok di surga. Yang terbuat dari inten yang merah, Pak, larang, merah delima. Oh. Tapi nek ono lho gede lho. Omahe dhewe karangane dhewe cepet, Pak. Apa karangan itu, Pak? Bahasa Indonesia. Tempat rumah kita besok, tempat rumah kita, lahan kita yang kita tempati besok itu, Pak. Tiap-tiap satu orang itu kata Allah dalam surat Al-Imran, Al-Duha samawatu wal ard, Pak. Lebarnya selebar bumi dan langit itu tempat kita, Pak. Masa cuma tempatnya segitu luas, kok tanamannya cuma situ kan ya? Kan emang nganggur, Pak. Kan emang bikin rumah-rumah. Satu rumah, istri satu, kulul wakat 11 kali dapat rumah satu, istri satu. Kalau tadi malam kan enak itu. Apa? Setelah Nabi Adam alaihi salam turun dari mimbar, perkenalan dengan para malaikat dan para iblis. Lo turun kan capek, terus wa alqa an-nauma, Allah menjatuhkan, memberikan pada Adam tidur. Di dalam tidur Adam bermimpi melihat Dewi Hawa. Padahal pada waktu itu Hawa belum diciptakan oleh Allah. Setelah melihat dan diceritakan Hawa itu diberi perhiasan, pokoknya berapa ribu perhiasan, sehingga itu berjalan badannya Hawa itu seperti terang, melebihi terangnya mata. Karena silaunya melihat Hawa, Nabi Adam terbangun. Setelah terbangun, Nabi Adam heran, wa ajabat lah kok Hawa itu sudah disandingnya, Pak, di sisinya. Cuma dalam mimpinya nada itu terbuat dari. Nah, setelah Hawa di sini pastahat, maka Adam kepingin punya syahwat keinginan.
Fahama biha, setelah punya keinginan, Nabi Adam ingin menjamahnya. Lalu dikatakan oleh Allah, kila la tab'al, jangan kau lakukan. Qabla taktia, sebelum kau memberikan sidaka maharnya, mas kawinnya. Atau bertanya, apa mas kawinnya Hawa? Waalaikumsalam. Apa mas kawinnya Hawa? Ada dua keterangan. Yang pertama apa Pak? Kata Allah, "Fanahaituka an sajaratil khanto." Hai Adam, aku telah melarang padamu jangan kau mendekati memakan buah khanto. Kalau kamu selama meninggalkan buah khanto, maka itulah mahar kamu. Maharnya, mas kawinnya. Kalau yang kedua apa Pak? Adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana apa sababu nuzuli hati suratin. Tumurune iki ikilah surat sebabnya tumurune iki surat kula Allahu ahad. Iki menurut pendapat kala ngendika sapa Ubay bin Ka'ab, wa Jabir bin Abdillah lan Jabir bin Abdillah wa Abu Aliyah wa Subah wa Ikrimah lan Ikrimah radhiyallahu taala ajmain ijtama'a kumpul sapa kufaru Makkah wong kafire pira-pira wong kafire Mekah kufar itu jamae sahabat kafir aja sing kafara yu kafiru kafiron kafirun ngono kae iki apa-apa salah manungsa panggonane salah. Jadi salah Zulkarnain iku menguntungkan Zulkarnain, Pak. Paham, Pak? Kemarin kan saya terangkan dalam hadis itu kajian kan. Kadang Allah mengangkat manusia itu tidak dengan ibadah, Pak. Allah mengangkat manusia dengan dosa, Pak. Contoh seperti Zulkarnain. Zulkarnain kan Sekjen MUI, Sekretaris Jenderal MUI, ulamanya Indonesia, mentafsirkan kafir salah. Karena salah se-Indonesia, wah, gembor-gembor membodoh-bodohkan menyalahkan Zulkarnain, menjelek-jelekan. Kan lumayan, Pak. Dosanya diambil, sing jelek-jelek ini kiai gede, jamaah akeh menurut akeh, ganjaran itu kayak ini Zulkarnain. Makanya kita jangan mengolok-olok orang yang melakukan kesalahan. Paham, Pak? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wahum kalau utawi kufar Mekah iku Amir bin Tufyal, Amir bin Tufyal, wa Zaid bin Qais dan Zaid bin Qais, wa dan lainnya. Iku hadir sapa kufar Mekah wa qalu dan berkata sapa kufar Mekah. Ya Muhammad sip nyipatono sira lan lamal kita robaka ing pengen ira amin dabin apakah dari emas au min fidatin au dari perak au hadidin utawa dari besi au nukhasin dari tembaga. Fa inna ahliyatana maka sesungguhnya Tuhan kita jadi wong mana iku min hadil asya dari iki-ikilah dari emas, intan, perak dan lain sebagainya. Wa qala lan ngendika sapa kok ngejak. Fa qala mengko ngendika sapa Nabi sallallahu ana Rasulullah. Saya adalah utusan Allah. Inna wala yusbihu syai'an. Sesungguhnya Allah tidak menyerupai sesuatu. Lek cara nang kata ilmu pekene wong ilmu tauhid wong ahli sunnah wal jamaah Abu Musa al-Asy'ari kan ngomongnya laisa kamislihi sayun laisa rono iku kamislihi seperti menyerupai Allah iku kami menyerupai Allah apa maksudnya laisa Allah tidak serupa itu. Terus wala aku lan orang ucap sapa ingsun lahu maring Allah sean ing suci min tilqai nafsi sangka arae atiku. Jawab Muhammad, aku adalah utusan Allah dan Allah tidak menyerupai sama sekali kayak yang kamu terangkan tadi. Dan saya tidak akan mengucapkan kepada Allah sesuatu dari hati saya sendiri. Gila, Pak. Wong lek itba ngaku sunah
Kanjeng Nabi, Pak. Jangan menurut saya, Pak. Menurut saya itu nggak boleh, Pak. Menurut saya itu bukan sunnah, Pak. Makanya Imam Nawawi, ulama-ulama itu belum pernah mengatakan ingdi. Menurut saya belum pernah, Pak. Dia mengatakan guru saya menurut pendapat ini, menurut pendapatnya ini. Yang punya pendapat pun dia mengatakan pendapat itu dari atasnya saja. Semua maka sanadnya sampai Rasulullah. Kalau sekarang kan enggak, profesor, doktor. Menurut saya, malah ini gara-gara menurut saya geger, Pak. Geger itu karena bener menurut awake dhewe. Tapi enggak bener menurut sing dituntuni Kanjeng Nabi. Ada dalam kitab ini juga ceritanya. Sering saya ceritakan. Seperti contoh, ada orang punya anak kecil, kepingin punya kuda. Uangnya enggak seberapa. Hanya bisa dibeli dengan kuda yang enggak begitu besar. Alias kuda kan kecil. Dibelilah di pasar. Karena orang tuanya tahu ini kuda kecil hanya mampu dinaikin satu orang. Maka dia berpikir, kalau saya tumpai kasihan anak saya. Kalau anak saya numpak, nanti dikatakan orang gimana. Lalu si kuda ini dituntun. Apa dituntun itu Pak? Misalnya Pak. Jadi tuntun. Apa bahasa dituntun itu Pak? Ya dituntun, dipegang kendalinya itu. Nah, setelah ketemu orang tanya, orang ini gimana sih? Orang beli kuda aja untuk dinaiki malah dituntun. Gak dinaiki, ini bodoh ini. Ditanya, kamu bodoh Pak? Yes. Karena bapaknya tahu kuda ini tidak mampu dinaiki dua orang. Nah, dinaikilah anaknya. Bapaknya yang megang kendalinya nuntun. Sudah betul Pak ya? Lah, ketemu lagi di satu perapatan, simpang 4 lagi, ketemu dengan orang. Anak enggak punya adab kan, betul Pak? Enggak punya tata krama kan? Masa anak yang naik bapak tiba yang nuntun gak punya adab kan, betul Pak? Betul itu Pak. Gak punya adab dasar betul. Nah, maka anaknya disuruh nurun karena anak gak punya adab. Wes, bapaknya naik, anaknya suruh nuntun kuda. Setelah ke simpang 4 lagi ketemu dengan orang. Bagaimana itu orang tua gak kasihan, gak sayang dengan anak. Anaknya suruh nuntun, bapaknya yang naik. Betul kan Pak? Betul. Tapi lalu bapaknya turun. Bapaknya turun. Karena dinaikin bapaknya salah, dinaikin anaknya salah. Dituntun pun pertama gak dinaikin salah. Turun, anaknya dipegang, diangkat di depan, bapaknya di belakang. Jalan lagi. Di simpang 4 ketemu dengan orang lagi. Dia olok lagi. Oloknya benar Pak. Itu gimana itu orang itu? Gak kasihan. Kudanya masih kecil belum besar. Tuh dinaiki 2 orang. Salah Pak ya. Makanya saya paham Pak. Setelah itu turunlah bapaknya. Dinaikin 1 orang salah. Anaknya salah, bapaknya salah, dituntun gak dinaikin salah, dinaikin 2 orang salah, dipegang tarik kayu, diikat, dipikul. Setelah dipikul ketemu orang, dibodohkan lagi. Itu gimana orang beli kuda untuk naik, malah ini dipikul, bodoh sekali itu. Dan setelah itu bingung, dilepaskan. Mana yang saya ikuti? Paham Pak? Makanya pemerintah itu tidak boleh mengikuti masing-masing suara rakyat. Tidak boleh Pak. Pemerintah harus punya program. Yang program ini bisa dirasakan oleh semua rakyat. Kalau pemerintah mengikuti program masing-masing rakyat, nggak sesuai Pak. Sintang dengan Sekado nggak sama, Sintang dengan Sanggo tidak sama, Kalimantan Barat dengan Jawa tidak sama. Yang bisa program pemerintah diturunkan, bisa meratakan untuk semua kalangan. Maka diadakan anggota dewan, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang bisa mengetahui kebutuhannya masing-masing. Jadi pinter wong ngedep Indonesia biyen Pak. Ora goblok, saiki sing goblok-goblok niki yo sing goblok aja nih. Ngene.
Wis ono kowe ngono ceritane ya ono. Sebelum iki kitab wong kono Pak, wong Timur Tengah iki. Kitab wong Timur Tengah iki, Pak. Kadang-kadang kajian kitab ini semua itu kitab orang Timur Tengah, Pak. Tapi mengapa kajian kitab kuning tidak sama dengan kajian yang dari Azhar, yang LC? Kok nggak sama? Nah, cuma sebagian sekelumit, Pak. Ini semua Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya itu begitulah. Sebab dari sebab asbabun nuzulnya Qul ahad, orang kufar Mekah bertanya, "Hai Muhammad, katakan pada kita, Tuhanmu Allah itulah yang kau sembah-sembah itu terbuat dari emas apa terbuat dari perak apa terbuat dari besi atau dari tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kita itu terbuat dari itu." Lek cara wong Jawa kan ngene Pak. Lek dijiwit wong loro aja jiwit Lek wong menilai wong itu kok dhewe, Pak. Wong lek penggaweane elek, ya senengane suudon. Ngerti suudon. Tapi lek wong atine api, masih digawe elek wong ya apik, Pak. Dicolong bandane lho, alhamdulillah ana sing njugo sedekah gak sangeterne. Apik. Tapi lek elek, ana wong geblek ngising, ndarane arep uber. Lek maling ana wong di omah buka lawak ke susu, malingnya nang buritan di belakang. Wah, ini mau ngejar saya. Wong elek mesti pikiran elek, Pak. Kalau sampean kabeh ku ro, elek apa api pikiran sampean. Lek sampai pikiran elek wong berarti sampean elek. Lek teng ihya kae, orang yang mengetahui cacatnya sendiri, dia tidak akan tahu cacatnya orang lain. Orang yang masih tahu, masih mencaci maki orang lain, berarti dia belum tahu cacatnya sendiri. Orang yang tidak cacat sendiri, berarti dia tidak tahu kelemahannya sendiri. Orang yang tidak tahu kelemahannya sendiri akan mudah dihancurkan oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan saya tidak akan mengatakan masalah Allah dengan apa yang ada dalam hati saya, dari diri saya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan hadis surat wa qala dawuh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.